Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Lumajang selaku Ketua Umum Komisi Penanggulangan AIDS Kota Lumajang. Yang terhormat unsur Puspida Kota Lumajang. Yang terhormat Bapak Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Wilda Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Instansi Kepala Badan Sekota Lumajang beserta para peserta undangan seminar Hari AIDS Sedunia tahun 2013 yang bersangkutan hari pada pagi hari ini. Kegiatan seminar HIV/AIDS bagi instansi pemerintah, swasta, organisasi wanita, organisasi masyarakat sekota Lumajang dalam rangka peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2013 dimulai. Diawali dengan pembacaan doa kepada Bapak Haji Nurizal M. Ali. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negeri dan negara kita ini berkurang penderita HIV/AIDS. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kerendahan hati kami bermunajat kepada-Mu ya Allah. Kiranya pertemuan kami alaina islam kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada Ibu Petra Widiani, waktu dan tempat kami persilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Dumai selaku Ketua Umum Komisi Penanggulangan AIDS Kota Dumai, Bapak Dr. Haji Agus Wijaya MM beserta Ibu. Yang terhormat Bapak-bapak dari unsur Puspida Kota Dumai. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Puskesmas dan Camat Kota Dumai, serta yang terhormat narasumber kita pada hari ini, yaitu Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Riau, Bapak Dr. Musa Amir, dan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Dumai, Bapak Haji Martino Santoso SKM. Yang saya hormati pimpinan perusahaan Kota Dumai beserta staf. Yang saya hormati Ketua Organisasi Wanita Kota Dumai beserta anggota. Yang saya hormati Kepala Bidang seluruh SKPD. Yang saya hormati Ketua Organisasi Masyarakat Kota Dumai beserta anggota. Dan yang saya sayangi adik-adik dari mahasiswa maupun mahasiswi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Sekota Dumai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara seminar HIV/AIDS bagi instansi pemerintah, swasta, organisasi wanita dan organisasi masyarakat Sekota Dumai. Seperti yang kita ketahui, 1 Desember merupakan peringatan Hari AIDS Dunia
Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mendukung terselenggaranya seminar ini. Selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Wakil Wali Kota selaku Ketua KPR Kota Dumai, Bapak Dr. Haji Agus Widayat MM, untuk dapat menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka acara seminar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus pembukaan oleh Wakil Wali Kota selaku Ketua Umum Komisi Penanggulangan AIDS Kota Dumai kepada Bapak Dr. Haji Agus Widayat MM. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasbillah, wala haula wala quwwata illa billah. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya yang sama-sama kita nikmati forum komunikasi pimpinan daerah Kota Dumai, yang saya hormati Sekretaris Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Riau, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai, yang saya hormati Bapak Ibu peserta dan istri saya yang bercinta. Pada intinya kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT bahwa pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan dalam rangka seminar HIV/AIDS. Selawat dan salam kalau kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita berduka cita karena hari ini peningkatan penyakit HIV/AIDS semakin hari semakin meningkat. Apa yang telah kita upayakan selama ini berpuluh-puluh tahun masih belum ada titik temunya, belum ada solusinya yang kita dapat. Oleh sebab itu, kita lihat pada hari ini yang datang kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak aja, nggak tahu ini kenapa. Bapaknya bisa dihitung ibunya yang banyak. Teman-teman mahasiswa mungkin juga sedikit bawah. Nah ini apakah penyakit HIV ini tidak berkesan di hati masyarakat kita? Pada penyakit ini adalah penyakit yang merupakan momok bagi masyarakat kita. Kita lihat pada hari ini tokoh agama mungkin tidak ada, ya itu 1-2 orang. Padahal ini hal yang paling penting. Tokoh agama, ustaz, mubalik, agama Kristen, agama Buddha, dan lain-lain. Karena apa? Karena awal penyakit HIV/AIDS ini adalah kurangnya kita menyentuh agama. Karena agama merupakan fondasi buat suatu kehidupan bagi kita bersama. Agama yang bisa menghindarkan kita yang dari jelek menjadi yang baik. Oleh sebab itu, penuh harapan kita
Bapak Pastor, Bapak Ustadz, Bapak Kiai ikut berperan di dalam memerangi penyakit HIV ini. Mereka wajib tahu apa itu HIV/AIDS. Mereka harus tahu, wajib tahu bagaimana mencegah penyakit HIV/AIDS. Mereka harus ikut berperan memberikan informasi kepada masyarakat kita. Tanpa ada informasi-informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat kita, niscaya kita akan menempuh suatu keberhasilan. Bukan hanya untuk mengajar ilmu eksak dan ilmu sosial, tapi juga kami harapkan untuk berperan, untuk mengetahui ilmu HIV/AIDS dan untuk menyampaikan kepada anak didik kita penyakit HIV/AIDS ini. Karena apa? Karena penyakit HIV sekarang ini sudah yang dilanda adalah pada umur-umur antara 17 sampai umur 40. Jadi umur-umur produktif. Pada tanggal 1 Desember kita memperingati Hari HIV/AIDS sedunia. Berarti bukan kita ulang tahun, bukan kita berfoya-foya, tapi kita bagaimana introspeksi ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan untuk mencegah HIV ini? Apa permasalahan-permasalahannya? Dan apa solusinya untuk kinerja kita ke depan? Sehingga bukan tiap tahun menambah penyakit HIV/AIDS, tapi bagaimana setiap tahun kita menurunkan penyakit HIV. Karena kita perlu ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa penyakit HIV/AIDS ini yang terbanyak disebabkan karena hubungan seks di luar nikah atau hubungan seks untuk berganti-ganti pasangan. Ini penyebab utama penyakit HIV/AIDS. Berarti kalau kita ambil simpulnya bahwa kalau orang itu beragama, tidak ada agama satupun yang menganjurkan mereka untuk berbuat hal-hal yang negatif. Yang kedua adalah masalah pemakaian jarum suntik yang berganti-ganti. Notabene-nya adalah memakai banyak narkoba. Penyakit narkoba, penyakit HIV/AIDS tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Ada hubungan. Oleh sebab itu, kita mencegah HIV/AIDS juga harus mencegah penyakit-penyakit narkoba. Inilah yang perlu kita ketahui bersama. Penyakit HIV/AIDS sampai sekarang masih belum ada obatnya. Oleh sebab itu, ilmu HIV/AIDS ya alhamdulillah ibu semangat ibu hadir, dan harapan kita juga semangat sampai nanti akhir seminar, sehingga ibu tahu ciri-ciri apa, baik itu penyakit seksualitas atau penyakit yang dinamakan HIV dan AIDS.
Ini perlu ibu-ibu juga ketahui ya. Jika bapaknya ada seperti ini, berarti ada di dalam saudara. Kemudian kita informasikan kepada seluruh masyarakat Kota Dumai dan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini bahwa kita punya klinik VCT. Jangan ragu-ragu, siapa yang pernah melakukan seksualitas atau di luar pernikahan, kami mengharapkan untuk diperiksa. Dan pemeriksaan kita adalah gratis, kita tidak pungut biaya. Rahasia kita jamin. Pemeriksaan ini gunanya adalah untuk kalau kita tahu betul kita bagaimana cara untuk mencegah supaya sang istri dan sang anak tidak akan tertular penyakit ini. Ini kadang-kadang kasihan kita sebagai ibu, ya, ibu-ibu tidak berbuat enak, bapak yang enak, tapi ibunya yang menjadi penyakit. Dan saya ucapkan selamat pada hari ini kita seminar HPI ini. Mudah-mudahan hasil dari HPI ini bisa bermakna untuk masyarakat Kota Dumai. Begitu yang bisa kita sampaikan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar HPI dengan tema Cegah HPI, Lindungi Pekerja, Keluarga dan Bangsa. Kita buka dengan sini. Mudah-mudahan seminar pada hari ini bermanfaat, berguna untuk masyarakat Dumai, dan mudah-mudahan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Dumai yang diwakili oleh 3 kelurahan di Kota Dumai dan penyerahan plakat penghargaan dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Dumai kepada 3 ketua forum warga peduli AIDS kelurahan, kepada warga peduli AIDS kelurahan Jayamukti, warga peduli AIDS kelurahan Pelintung, juga kepada kelurahan Ulimbas Kampung yang mendapat pengambilan tempat. Kanan kiri. Kembali. Bawa Pak ya.
yang memang disiapkan oleh kawan-kawan pelajar, juga kawan-kawan mahasiswa, dan terutama komunitas remaja, namanya Japanese Project Community. Bukannya dia untuk Japanese Community. Selanjutnya kita masuki kegiatan pemaparan tentang epidemiologi HIV dan AIDS kepada Bapak narasumber, Bapak Haji Joko dan juga Bapak Dr. Mursal. Dipersilakan untuk mengambil tempat yang sudah disediakan. Dan juga masuk ke fase E, ada 18 penderita. Ini usianya. Sekarang sudah 225. Kasusnya terus. Jadi memang paling tinggi di sini nih grafiknya. Ini dari 235 itu yang masih hidup sekarang 109. Kalau ini juga tidak bisa melakukan hubungan seks yang aman, ini juga bisa sebagai sumber penularan. Yang sudah 126 tadi ditanyakan. Yang masih hidup
Aib 58. Yang sudah meninggal 68. Berarti sudah sekitar 60% penderita aib meninggal. Yang sudah minum ARV 48. Jadi kan harus 100%. Tapi di sini belum waktunya minum ARV, mungkin masing-masing masa-masa pengawasan. Ya. Ini Ibu sekalian. Nah, ini ada datang layanan Ibu. Pak, laki-laki penderita aib ikutan juga ini Pak. Ada 82 laki-laki, 82 perempuan. Ada usia 15 sampai 10 tahun sudah ada HIV, sudah aib. Apa dia terinfeksi? Ini usia remaja, produktif. Saya dengan anak bapak kita semua, generasi kita mudah nanti akan terinfeksi HIV. Ini. Kemudian ini Ibu. Ini pekerjaan wira swasta. Ibu harus tahu nih Ibu. PSK di peringkat kedua karena kita sekarang yang aktif kita di mobil servis ada di kelompok-kelompok itu. Tapi Ibu harus tahu ini. Peringkat ketiga adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nah, ini akan ketahuan kalau ibu rumah tangga itu biasanya bapaknya sudah aib, sudah tes HIV, baru lari ke ibunya. Tapi sekarang kita ada namanya program MDCT screening di setiap layanan kesehatan ibu dan anak akan kabur bila dia ada tanda-tanda dia IMS. Perlu penanggulangan HIV secara komprehensif dalam bentuk pencegahan pengobatan dan lingkungan yang kondusif. Kemudian dulu mungkin katanya wah ini akibatnya tadi sudah sampaikan pada mula program penanggulangan HIV ini resiko tertinggi tertular HIV itu berada pada penasun, ya, pengguna jasa jarum suntik. Yang jarum suntik itu digunakan untuk jalan kesehatan di belakang rumah sakit Tentara. Ya. Tidak ada kembali yang bisa berperan di dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Yang pertama mungkin tokoh-tokoh agama, baik itu agama apapun ya yang ada di sini. Karena dasar penyakit ini kan dasarnya karena agama kita kurang. Kemudian yang kedua
keluarga kita bina, bagaimana kita membina keluarga yang sakinah mawaddah itu nanti mulai ukhuwah dan sebagainya. Kemudian kita akan guru-guru yang ada di Kota Dubai ini bisa memberikan informasi kepada anak-anak kita untuk SMP, SMA dan segalanya. Memang kita harus mulai nanti bagaimana mengajar anak kita seksualitas, tapi di dalam bentuk ya. Sekarang kan anak-anak ini kalau mendengar seks kan tabu, tapi dengan ngumpet-ngumpet dia melihat video dan sebagainya. Tapi dengan kita vulgar mereka, dia tidak perlu ngumpet-ngumpet, tapi dia tahu efeknya apa kalau menjadi masalah itu. Terus Pak, ini kan fenomena gunung es Pak, satu bisa menemukan 100 orang. Artinya gimana kita menjaring penderita yang belum terdeteksi Pak? Ya, itu makanya kita himbau kepada masyarakat kita kan pernah dari VCT ya Di kota Pak? Ya, di rumah sakit ada, di Puskesmas Dubai Timur ada. Kita himbau agar memeriksakan diri. Iya, jadi kalau orang yang sudah pernah berbuat, ya, kemudian mereka yang belum insaf dan yang sudah insaf kan itu untuk memeriksakan. Nah itu nanti bisa kita berikan suatu motivasi mereka, bagaimana mereka supaya tidak menyebarkan kepada masyarakat, bagaimana bisa mereka melindungi diri sendiri mereka. Jadi yang kita lakukan nanti. Sampai pengobatan nih Pak di gratis semua. Gratis. Rahasia terjamin sih. Rahasia terjamin. Kan orang kadang takut. Enggak, rahasia terjamin. Ya, itu mudah-mudahan kalau kita buka itu bisa dipenjara kita. Pak, tanggapan Bapak sendiri mengirim dua-dua kan kita minta SKPD dua-dua tapi ya tak ada orang yang hadir karena ini penting karena pemerintahan kita bukan apa-apa, kita seorang manusia pegawai yang sering berkeluyuran ke Jakarta kemana-mana yang mereka punya duit, mereka bawa uang SPPD bisa saja mereka berbuat hal-hal yang negatif. Pak selaku ketua berbuatlah yang positif, tinggalkan hal-hal yang negatif. Sehingga mudah-mudahan kalau kita sudah tinggalkan hal negatif, penyakit HIV/AIDS tidak akan terjangkau di masyarakat. Selama kita masih hal negatif itu kita langgar, tetap penyakit HIV/AIDS akan terjadi. Dan ini dunia ini kan gitu. Itu uang satu bulan orang ini disubsidi sekitar 500-700 ribu rupiah. Kalau ya kena, bayangkan kalau satu hari minum uang orang 700 ribu rupiah, sebulan berapa dia? Kegiatan KPA sendiri apa Pak? Selain sosialisasi yang rutin kita laksanakan. Ya memang kita tadi VCT, klinik VCT, kita mobile, kemudian memberikan informasi kepada masyarakat. Ya itu memang yang dikerjakan kita karena kita di rambu-rambu dengan undang-undang tadi. Mobil tadi hingga ke tempat apa ya? Lokalisasi Pak? Yang kita anggap tempat-tempat itu rawan dengan mobil. Ya. Baik di hotel, baik itu pokoknya yang rawan penyakit itu kan kita. Udah berapa lama kita lakukan program ini? Oh? Udah berapa lama program ini kita lakukan? Sejak saya jadi kepala dinas. Kepala dinas 2008 hal-hal yang negatif ya kita cobalah mulai mengeterapkan direct job. Ini kalau kita selama ini tidak mengeterapkan direct job, ya beginilah katanya. Tapi Pak, kita perhatiin Pak ya dengan ada banyak kasus yang terlihat. Ya. Tapi ini saya nggak ngerti loh ya ini, soalnya betul di sana. Acara seminar. Ya, ini kan seminar ini sempena ya, serangkaian dengan peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2013. Sebenarnya itu tepatnya hari Minggu kemarin tanggal 1 Desember itu setiap tahun selalu kita peringati pada momen-momen itu bahwa melalui momen ini bahwa sekarang tema yang diambil pada hari seminar tahun 2013 ini adalah lindungi pekerja, keluarga dan bangsa. Karena
perkembangan epidemi HIV/AIDS di Indonesia itu masih cukup memprihatinkan, karena cukup tumbuhnya masih cukup tinggi. Melalui mengenai seperti ini kita harapkan kita terus memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat dengan melakukan salah satunya program melakukan seminar agar masyarakat memahami bagaimana proses transmisi secara penularan virus HIV ditularkan kepada orang lain, sehingga dengan dipahami dan ketahuinya sebagai seminar hari ini kita harapkan perlu ada peningkatan pertahanan keluarga, di mana masing-masing bisa melindungi keluarganya agar terhindar dan tidak terinfeksi penularan HIV/AIDS. Pak, untuk Dumai sendiri Pak, perkembangan HIV/AIDS ini seperti apa Pak? Iya, dari data terakhir secara kumulatif ya, kasus HIV di Kota Dumai sudah mencapai 221 kasus, dan sampai sekarang ini masih ada 129 yang masih hidup, dan sebagian sudah meninggal dan sudah masuk di fase AIDS. Dan secara epidemiologi kalau dibandingkan dengan angka Provinsi Riau, kita sudah berada di tingkat ketiga. Namun kalau dari sisi pertumbuhan epidemi kasus baru dari tahun ke tahun pada 2 tahun terakhir sedikit ada penurunan. Namun itu juga tidak bisa sebagai indikator. Kemungkinan juga karena pada kelompok-kelompok risiko tinggi lain yang misalnya pelanggan seks, high risk men atau laki-laki berisiko, pelanggan itu belum banyak yang masih belum akses ke pelayanan kesehatan atau PCT yang sudah kita sediakan. Melalui momen ini kita harapkan setiap orang yang merasa pernah berisiko melalui salah satunya melalui hubungan seks bebas atau menggunakan jarum suntik, menggunakan jarum suntik itu salah satu kelompok berisiko. Dan itu kalau harapkan datanglah ke layanan PCT untuk bisa diketahui statusnya. Apabila kita bisa diketahui statusnya, itu sangat menguntungkan bagi si penderita akan bisa melakukan satu tindakan-tindakan lebih spesifik, mendapatkan layanan kesehatan, dan dia bisa lebih menjaga hubungan melalui perilaku seks yang aman sehingga tidak menularkan pada keluarganya. Karena 2 kasus ini sudah mulai banyak, kita di Dumai itu sudah ada sekitar 10 transmisi penularan seks di antara keluarga dari ibu ke anaknya. Ya. 221 kasus itu sampai bulan berapa Pak? Sampai bulan November. Ini kumulatif ya, mulai kasus tahun 2006 sampai sekarang secara kumulatif ada sekitar 200. Nomor 3 di Riau setelah apa Pak? Setelah Pekanbaru, Bengkalis, Dumai. Mungkin juga karena di daerah-daerah lain kan membuat klinik PCT setiap puskesmas kan belum maksimal. Kita sudah sekarang sudah berkembang, rumah sakit sudah ada CST, Dumai Kota, dan sudah ada 3 puskesmas lain yang bisa memberikan layanan PCT ini, karena bisa mengcover seluruhnya. Kalau daerah lain mungkin nanti sudah mulai setiap titik sudah mulai dibangun PCT, mungkin kita bisa bergeser, karena kita pertama kali kita buka layanan PCT di Kota Dumai itu juga kasusnya mulai meningkat dengan upaya-upaya dengan kasus-kasus ini, sehingga bisa upaya-upaya pencegahan kita lakukan sehingga bisa menekan angka kasus. Ini penyebabnya kira-kira Dumai bisa memprihatinkan seperti itu apa Pak? Iya, Dumai kan daerah pelabuhan, kemudian pintu gerbang wisatawan internasional, pelabuhan internasional, banyak ABK, terus kawasan industri, juga kawasan pariwisata. Biasanya dari data epidemiologi yang terakhir berkembang ini kan sudah terjadi pergeseran epidemiologi, bahwa kasus HIV yang lebih banyak sekarang sudah melalui transmisi seksual. Kalau dulu kan HIV/AIDS. Nah, dengan kondisi seperti ini tidak tertutup kemungkinan di dunia rawan daerah tertular HIV. Sekarang juga masih banyak warung remang-remang di jalan yang juga tidak sedikit yang sedikit terbuka menjajakan seks komersialnya. Ini salah satu bentuk makanya di situ kita selaku kepala keluarga, lintas sektoral, tokoh agama, dan ini memang multisektoral HIV ini harus bersama-sama bagaimana menekan virus HIV ini, karena kebanyakan adalah kelompok usia produktif yang terinfeksi itu. Kayak generasi kayak adik-adik sekalian ini, muda-muda nih harus waspada. Di Dumai sudah mulai banyak virus HIV, dan itu fenomena gunung es. Fenomena gunung es satu positif bisa 100-200 yang tidak terdeteksi. Tapi pada kesempatan ini kita buka langsung layanan klinik PCT. Adik-adik rekan-rekan wartawan ini bisa periksa ya? Ya, bisa kita periksa sekali kan bisa.
supaya kita bisa tahu status kita hari ini. Mengidap atau enggak, Pak ya? Ya, mengidap atau tidak. Itu gratis atau enggak, Pak? Gratis, Oh, free, gratis. kita berikan gratis. Siap. Dan ya. Ini kampanye kita apa nih, Pak? Untuk supaya untuk menekan angka HIV di tahun berikutnya, apa yang kita kampanyekan? Kalau ini kan kegiatannya edukasi, kemudian pesertanya kan kebanyakan dari pemerintah aja kan? Jadi beberapa program sudah kita lakukan, kita kucurkan. Jelasnya kita kan di sekolah-sekolah ada namanya program Aku Bangga, Aku Tahu. Di situ setiap guru UKS sebagai fasilitator di situ kita latih, kita kasih pedoman sehingga guru UKS langsung yang akses kepada anak didiknya, dia harus memberikan sosialisasi seperti itu. Terus ke beberapa kelurahan yang kita anggap daerah rawan perkembangan industri, kita sudah bentuk warga peduli AIDS WPA. Ya, ada kita sudah 10 kelurahan di Kota Dumai itu kita sudah berikan. Terus kita kelurahannya, Pak? Ya, kelurahan Pelintung, kelurahan Pelintung, Bacilam Baru, Lubuk Gaung ya, Pelintung, Lubuk Gaung, Rimba Sekampung, Dumai Kota, Jamukti, terus Bukit Kayu Kapur, ya itu salah satunya. Salah beberapa kelurahan itu yang sudah kita bentuk. Tadi kan sudah kita sempat memberikan satu penghargaan kan, walaupun hanya sekedar vandal. Itulah dia yang aktif untuk bersama-sama, karena nggak bisa, kami dari petugas kesehatan tidak bisa berangkat sendiri karena upaya preventif ini diperlukan dukungan multi sektoral dan multidimensional. Kita juga ada komunitas-komunitas ya, komunitas remaja, terus LSM itu terus bergerak membantu itu secara bersama-sama dalam upaya penanggulangan. Tanggapan kita terkait pekan, kalau yang dinamakan pekan kondom itu kan ya sih kontra biasa. Kalau saya kan tetap di sini juga ada di Dumai itu program penyediaan kondom, tapi namanya outlet kondom. Outlet kondom itu memang spesifik yang supaya tidak disalah tafsirkan, kita hanya letakkan di daerah-daerah risiko tinggi di situ. Kemudian yang tahu adalah kelompok-kelompok risiko tinggi yang membutuhkan. Jadi kalau sudah masuk ke lingkungan kelompok risiko kan dia tidak mau sudah terujung. Tujuannya dia ke situ memang itu tak bisa dicegah lagi. Cuman kita anjurkan gunakan kondom dengan baik. Kan kalau dengan kondom nasional kita belum tahu polanya seperti apa. Artinya polanya seperti, kalau menurut saya pemakaian kondom itu tidak sepekan itu saja. Setiap kita cek tidak aman, gunakanlah kondom. Kita buka outletnya di mana, Pak? Ya di titik-titik rawan, misalnya di yang kami prediksi di situ ada transaksi seks bebas. Kita ada kode-kode khusus sehingga kelompok-kelompok yang memang seperti itu, yang dari LSM yang tahu bisa memberikan masukan kepada pelanggan-pelanggan seks itu. Juga di tempat-tempat hiburan kita sediakan. Ini hampir di akhir pekan program nasional nih, Pak. Apa ada nanti pembagian kondom? Kita kondom tidak dibagikan. Jadi kondom itu disediakan bagi yang membutuhkan. Jadi gitu. Memang salah satu upaya untuk pencegahan penularan IMS, infeksi menular seksual, dan program HIV/AIDS. Ya, apalagi sudah infeksi. Satu-satunya kalau sudah dia harus melakukan masih satu-satunya kondom. Kalau yang upaya yang preventif yang paling bagus ya hindari hubungan seks bebas. Itu kalau memang sudah tidak bisa, ya satu-satunya kondom. Kalau tidak ya transmisi seks. Terus IMS, penyakit menular seksual akan tetap berlangsung. Nah, di situ apalagi di lokalisasi itu 100% penderita IMS itu. Nah, itu makanya kondisi seperti ini kalau dia tidak gunakan kondom, resiko tertularnya lebih besar sekali. Nah, sekarang kalau kita bukan melindungi hanya dia saja, kalau dia sudah nanti ke orang lain, ke keluarganya, ke istrinya, itu yang kita harapkan bisa diputus mata rantai penularan. Oke, makasih banyak. 3 ini ya terbesar ya, Santun Kota, Kalis, Dumai, ya Rohil 4 kabupaten kota. Ya, nah tentu tadi dengan tingginya temuan kasus-kasus HIV dan banyaknya kasus itu baru ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi kita. Ya kenapa? Karena ya mungkin karena masih ada stigma di dalam masyarakat, karena ada stigma cap jelek terhadap orang yang HIV positif, seolah-olah semua orang HIV positif itu adalah orang berperilaku seks yang tidak baik, yang tidak benar. Padahal kan penularan tidak hanya melalui hubungan seks saja, bisa dari ibu hamil kepada bayinya nggak tahu masalah seks, ibunya juga tidak ada apa-apa, tidak pernah berhubungan, malah tertular.
Kenapa kita harus lakukan diskriminasi kepada mereka? Kan? Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah resiko tertinggi penularan HIV itu terjadi pada heteroseksual. Ya, heteroseksual antara hubungan laki-laki dan perempuan itu tertinggi sekarang. Kalau homoseks rendah, walaupun secara ini terjadi peningkatan yang luar biasa terhadap homoseks, tapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan heteroseksual. Jadi ibu rumah tangga ini sudah mulai masuk ke dalam kelompok dengan risiko tinggi. Nah, dari mana mereka penularannya? Tentu ya kemungkinan dari suaminya, kemungkinan besar. Kenapa? Di Indonesia ini ada 6,7 juta pelanggan seks, pria pelanggan seks. 60% itu punya istri. Jadi ada sekitar 3,9 juta punya. Makanya berapa persen punya istri, Pak? 60%. 60% ya. Nah, ini yang harus kita, oleh karena itu makanya perlu suatu pemahaman yang baik dan benar tentang masalah HIV/AIDS ini oleh siapapun, baik orang yang belum tertular maupun yang sudah tertular, sehingga ini bisa kita maka di dalam Mendagri itu, dalam Mendagri nomor 44 ya yang terakhir itu, penanganan HIV/AIDS tidak hanya serahkan kepada orang dinas kesehatan atau lintas sekat bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RT itu harus melakukan kegiatan membantu penanganan HIV/AIDS. Pemberdayaan masyarakat itu sangat dibutuhkan dalam penanggulangan HIV/AIDS ini. Semua masyarakat kan harus mengerti. Kalau sudah ada dalam anggota keluarga HIV, jangan diadakan, jangan di stigma, jangan ada cap jelek, jangan ada. Ya masa lalunya itu kita kubur lah. Kalau dia sudah mau tobat, dia sudah mau baik, dia mau ini, kenapa harus kita hujat terus? Kalau kita menghujat orang itu yang berperilaku itu, apakah kita jauh lebih baik dari dia sekarang? Belum tentu kan? Mungkin dia sudah tobat, dia diampuni oleh Allah, kita tidak. Ya, jadi tak perlu takut dengan HIV/AIDS. Kalau kita tertular HIV/AIDS, yang kita perlu pikirkan bagaimana kita bersikap terhadap HIV/AIDS. Ya, bersikap tidak takut, ikuti program penanggulangan HIV/AIDS. Kita harus punya prinsip, saya tidak akan menularkan virus ini kepada orang lain. Orang lain tidak perlu tahu, tapi saya tidak mau menularkan ini kepada orang lain. Berarti apa? Maka dia akan merubah perilaku yang tidak benar yang menyebabkan bisa menularkan virus HIV kepada orang lain.